Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia, Standuk A4011818020. Saya dari kelas A PGSD 2018. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan, yaitu materi mengenai struktur dan stratifikasi sosial sekolah. Simak penjelasannya berikut ini. Struktur sosial sekolah. Struktur sosial merupakan tatanan sosial di dalam masyarakat yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara status dan peranan yang mengacu pada keteraturan perilaku di dalam masyarakat. Dalam struktur sosial terdapat kedudukan dan peranan masing-masing anggotanya yang kebanyakan bersifat hierarkis, di mana kedudukan yang tinggi yang memegang kekuasaan hingga kedudukan yang paling rendah. Perangkat struktur sosial yang paling utama adalah status sosial. Dikaitkan dengan sekolah, maka struktur sosial sekolah merupakan tatanan sosial dalam ruang lingkup sekolah yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antar sesama warga sekolah mengenai status dan perannya masing-masing. Struktur sosial sekolah yaitu kepala sekolah, guru, pegawai, pesuruh, murid laki-laki maupun murid perempuan yang masing-masing memiliki kedudukan dan peranan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kedudukan atau status akan menentukan posisi seseorang dalam struktur sosial, yakni menentukan hubungannya dengan orang lain. Status atau kedudukan juga menentukan kelakuan orang tersebut. Semakin tinggi status seseorang, maka ia akan menempati struktur sosial yang paling tinggi juga, begitupun sebaliknya. Sedangkan peranan adalah konsekuensi atau akibat dari status atau kedudukan seseorang dalam struktur sosial. Begitupun dengan struktur sosial sekolah. Setiap orang yang memiliki status atau kedudukan di dalam sekolah memiliki peranan yang harus dijalankan sebagai konsekuensi dari status sosial yang melekat pada dirinya. Peranan struktur sosial sekolah meliputi tugas, peran, dan tanggung jawab dari setiap warga sekolah yang meliputi kepala sekolah, guru, dan siswa. Kedudukan dan peranan kepala sekolah, guru, dan murid di sekolah. Kepala sekolah dalam satuan pendidikan menduduki dua jabatan penting. Yang pertama, kepala sekolah adalah pengelola pendidikan di sekolah secara keseluruhan. Yang kedua, kepala sekolah adalah pemimpin formal pendidikan di sekolahnya. Sebagai pengelola pendidikan, berarti kepala sekolah bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dengan cara melakukan administrasi sekolah dengan seluruh substansinya. Di samping itu, kepala sekolah juga bertanggung jawab terhadap kualitas sumber daya yang ada agar mereka mampu menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka di dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, sebagai pengelola, kepala sekolah memiliki tugas untuk mengembangkan kinerja para personalnya, terutama para guru ke arah profesionalisme yang diharapkan. Kepala sekolah tidak hanya mengatur guru saja, tetapi juga ketatausahaan sekolah, siswa, hubungan sekolah dengan masyarakat dan orang tua siswa. Tercapai tidaknya tujuan sekolah sepenuhnya itu bergantung kepada kebijaksanaan yang diterapkan oleh kepala sekolah terhadap seluruh personal sekolahnya. Yang kedua, peranan guru dalam sekolah. Di sini guru berkewajiban untuk mendidik siswanya dan berhak untuk mengharuskannya belajar, dan bila perlu memberikannya hukuman ketika siswa melanggar norma atau aturan yang ada. Kedudukan guru lebih rendah dari kepala sekolah, oleh karena itu ia harus menghormatinya dan bersedia untuk mematuhinya dalam hal-hal yang berkenaan dengan urusan sekolah, baik segala urusan yang ditetapkan oleh atasan pemerintah ataupun yayasan. Kemudian apabila melakukan suatu pelanggaran, maka guru tersebut dapat diberikan tindakan yang setimpal, bahkan dipecat yang bisa berupa
pencabutan sumber pendapatannya. Kedudukan guru tidak sama rata antara guru SD, SMP, dan SMA. Guru yang mengajarkan bidang studi tertentu dianggap lebih tinggi daripada yang lain. Pada umumnya, bidang studi akademis seperti matematika, fisika, kimia itu menduduki tempat yang lebih terhormat daripada yang memegang bidang studi agama, PPKN, ataupun pendidikan jasmani yang tidak termasuk mata ujian dalam tes perguruan tinggi. Kedudukan guru juga turut ditentukan oleh lama masa kerja, bakat usia, dan pengalamannya dalam pengajaran. Guru lama mengharapkan rasa hormat dari guru-guru baru atau yang lebih muda. Akan tetapi, kedudukan guru-guru dan kepala sekolah lebih rendah daripada petugas inspeksi yang mana telah mendapat mandat untuk mengawasi jalannya kegiatan sekolah. Yang ketiga, kedudukan dan peranan murid dalam struktur sekolah. Bagi murid-murid, sekolah dapat dijadikan sebagai sistem persahabatan antar sesama teman dan adanya suatu interaksi hubungan sosial di lingkungan tersebut. Struktur sosial murid lebih bersifat tidak formal, sedangkan pada orang dewasa seperti guru dan lain sebagainya itu lebih bersifat formal karena adanya pengaruh kedudukan yang berkaitan dengan jabatan yang telah ditentukan dan dirumuskan oleh suatu bagian sistem sosial dalam sekolah tersebut. Sedangkan anak-anak dalam kedudukannya sebagai murid harus mematuhi gurunya dengan hak untuk menerima pelajaran. Kedudukan murid hanya dikenal dalam lingkungan sekolah saja. Kebanyakan kedudukan murid bersifat tidak formal dan hanya diketahui dalam lingkungan kalangan sekolah itu saja. Akan tetapi ada juga kedudukan murid yang bersifat lebih formal seperti kedudukan ketua OSIS yang telah mempunyai bentuk resmi menurut ketentuan yang ada dalam sekolah itu. Di suatu sekolah kita dapat menemukan macam-macam kedudukan murid dan hubungan antar murid, yaitu kedudukan dan hubungan berdasarkan usia dan tingkat kelas, kelompok persahabatan di sekolah, kelompok elit, dan kelompok siswa yang ikut organisasi formal seperti OSIS dan pramuka. Stratifikasi sosial sekolah. Ditinjau dari perspektif sosiologi, stratifikasi sosial ialah pembedaan atau penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial tertentu secara bertingkat. Di dalam stratifikasi masyarakat, digolongkan secara vertikal atau terdapat perbedaan antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lainnya, di mana individu dipandang menurut kedudukan sosialnya. Seperti yang terlihat pada gambar segitiga ini, stratifikasi sosial dibagi ke dalam 3 kelas. Kelas yang pertama adalah kelas golongan atas, kelas yang kedua adalah kelas golongan menengah, dan kelas yang ketiga adalah kelas golongan bawah. Menurut Surjono Sukanto, stratifikasi sosial adalah lapisan di dalam masyarakat yang terdapat di dalam kelas-kelas tertentu yang mana setiap masyarakat dimanapun berada memiliki sesuatu yang dihargai. Sesuatu yang dihargai itu berupa ilmu pengetahuan, kekayaan, maupun keturunan keluarga terhormat. Stratifikasi sosial ini tentunya berdampak khususnya bagi sekolah. Misalnya, siswa yang memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi tentunya akan lebih dipandang di masyarakat daripada siswa yang memiliki kedudukan sosial yang lebih rendah. Hal ini tentunya akan menimbulkan konflik karena terdapat perbedaan secara vertikal di dalam sekolah. Seperti yang dikatakan Surjono Sukanto, sesuatu yang dihargai di masyarakat bisa berupa kekayaan, ilmu pengetahuan, dan juga keturunan dari keluarga terhormat. Tentunya hal ini juga bisa berpengaruh di bidang pendidikan, khususnya di lingkungan sekolah. Berdasarkan kekayaan, dapat menunjang dalam pergaulannya. Misalnya,
orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam stratifikasi sosial menurut kekayaan tentunya akan lebih banyak teman dan juga memiliki relasi yang bagus di lingkungan sosialnya. Hal ini tentunya akan berbanding dengan orang yang memiliki kedudukan yang lebih rendah. Begitu juga dalam ilmu pengetahuan, seseorang yang memiliki kedudukan sosial dalam ilmu pengetahuan karena ia pintar dan memiliki prestasi tentunya akan cenderung dipandang oleh masyarakat karena prestasi yang dimilikinya ini, dan juga akan mendorong dirinya untuk lebih percaya diri lagi, dan juga dapat memotivasi maupun mendorong teman sebayanya untuk menjadi seperti dirinya yang memiliki prestasi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan membuat orang lain iri karena kepintaran maupun prestasi yang dimilikinya. Begitu pula dari keturunan keluarga terhormat. Tentunya hal ini juga akan menimbulkan stratifikasi sosial di dalamnya, khususnya dalam pergaulan. Mereka pasti akan lebih dihargai di lingkungannya, bahkan mendapat privilege dari orang di sekitarnya karena memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari orang yang lain berdasarkan keturunan yang dimilikinya. Berdasarkan 3 hal yang dihargai tadi di masyarakat, yaitu kekayaan, ilmu pengetahuan, dan juga keturunan dari keluarga terhormat, kita bisa melihat bahwa stratifikasi sosial ini menghasilkan ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Hal ini tentunya tidak akan hilang selama masih ada penggolongan ke dalam lapisan-lapisan sosial, dan juga akan menimbulkan konflik seperti yang dikatakan dalam teori konflik yang mengatakan bahwa masyarakat adalah pertentangan sosial yang melihat masyarakat yang lebih dominan dari yang lain akan mengakibatkan konflik. Hal ini kita bisa lihat bahwa konflik tidak akan selesai selama masih ada pembedaan di dalam masyarakat. Kurang dan lebihnya hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai materi struktur dan stratifikasi sosial sekolah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Diucapkan banyak terima kasih.